Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan atau pembahasan tentang khosais an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dan dengan ilmu Allah bimbing kita dari kesesatan, dari penyimpangan, dan semoga Allah selalu menunjuki kita di jalan yang lurus. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari nomor yang keempat atau khosais yang keempat, karena pertemuan yang lalu kita bahas sampai 3 ya. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol. Bolehnya beliau melakukan puasa wisol. Yang kedua, beliau boleh menikah lebih dari 4. Kemudian yang ketiga, beliau matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Dan yang keempat ini, ulama berkata, annal kadhiba alaihi laisa kal kadhibi ala ghairihi. Berdusta atas nama beliau tidak sama dengan selainnya. Berdusta atas nama beliau laisa kal kadhib, tidak seperti berdusta kepada selainnya. Ini kekhususan beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran. Sesungguhnya yang mencegahku untuk menyampaikan kepada kalian hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah untuk mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Berdusta atas nama Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia berkata Nabi bersabda, padahal Nabi tidak bersabda, ancamannya adalah neraka. Dan sebagian ulama juga mewanti-wanti kita ketika kita menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh lahan. Lahan itu salah dalam mengucapkan lafaz-lafaz hadis. Ya, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Asma'i. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, tidak lahan dalam menyampaikan hadis. Oleh karena itu ketika kita tidak hafal hadis, tidak mengapa kita menulis, ya, atau kita membaca, daripada kita keliru menyampaikan hadis. Tidak usah malu kalau tidak hafal. Karena ketika itu hadis kemudian disampaikan, orang akan menghormatinya. Karena itu merupakan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ancaman dari salah menyampaikan hadis itu adalah neraka. Dari Ali, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia masuk api neraka. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta kepada siapapun atau atas nama siapapun. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk memasuki neraka, mengambil tempat duduk di neraka. Oleh karena itu kita harus perhatian dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama begitu sangat memuliakan hadis Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik kalau ngajar baca hadis itu rapih, bersih, dan mengagungkan majelisnya. Kita harus memuliakan hadis beliau karena yang keluar dari lisan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, wahyu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, dia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi wahyu Al-Quran, wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya. Maksudnya adalah sunnah atau hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi enggak boleh kita berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini ikhwanya Allah muliakan, kita jangan bermudah-mudah menyebarkan hadis, kecuali kalau kita tahu betul hadis ini sahih atau minimalnya hasan. Di zaman sekarang, zaman medsos, banyak orang yang bermudah-mudahan menyebarkan hadis,
lihat hadis, kemudian masuk di hati, kemudian membuat dia semangat. WA yang lain disebarkan di grup-grup, padahal kisahnya dusta. Dan sering kita menjumpai hadis-hadis yang lemah yang di-share juga, bahkan bukan lemah saja, hadis palsu atau kisah-kisah yang enggak jelas, kemudian tidak jelas penulisnya, bahkan enggak ada penulisnya. Ya, tidak ada yang bertanggung jawab atas tulisannya. Siapa penulisnya enggak jelas. Ya. Kemudian di-share. Nah, ini kita sebagai penuntut ilmu jangan seperti orang awam. Karena kalau kita hanya menyampaikan, takut masuk ke dalam apa yang disabdakan sama Rasulullah SAW. Di antaranya salah satu dari pendusta. Kalau kita menyampaikan hadis begitu saja dan kita tidak cek lagi, ini bahaya. Ya. Di kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid, beliau punya kitab namanya At-Ta'alum. Ada kisah yang menarik. At-Ta'alum itu artinya sok tahu. At-Ta'alum wazannya tafa'ul, dari kata tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Isim fa'ilnya mutafa'ilun, fa-nya panjang, mutafa'ilun, ini tasrifnya. Orang yang sok tahu bahasa Arabnya muta'alimun. Kalau orang yang belajar atau pelajar, lamnya tasdid, muta'allimun. Nah, di kitab At-Ta'alum, Syekh Bakar Abu Zaid menurunkan beberapa kisah orang yang sok tahu. Ada lebih dari 10 kalau nggak salah. Beliau menyampaikan kisah ada orang yang suka berfatwa tanpa ilmu. Ada yang bertanya, dijawab. Semua dijawab. Kawan-kawannya tahu kalau dia ini tidak punya ilmu. Akhirnya mereka berkumpul untuk menguji sekaligus membongkar kedoknya. Kemudian mereka sepakat membuat satu lafaz yang tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Mereka buat-buat. Ini lafaz al-khinfashar. Al-khinfashar atau al-khunfashar. Alif lam ha nun fa shin alif ra. Ya. Kemudian mereka datang ke orang ini. Ya fulan, kita punya masalah. Barangkali Anda bisa menjawabnya. Kita memiliki lafaz, kita nggak tahu maknanya. Apa itu? Ya, ini al-khunfashar atau al-khinfashar. Tanpa malu, dia menjawab. Dia bilang, al-khunfashar yang kalian tidak tahu itu adalah sebuah atau nama dari tumbuh-tumbuhan. Dia bilang al-khunfashar nabatun thayyibur raihah yambutu bi atrafil Yaman. Idza akalathul ibil aqada labanaha. Al-khinfashar atau al-khunfashar adalah sebuah nama untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar pojok-pojok negeri Yaman, di atrafil Yaman, di perbatasan, di ujung-ujung kota Yaman. Kalau khunfashar ini dimakan oleh onta, onta tidak bisa mengeluarkan air susunya, nggak bisa diperas. Lihat, bohong kan? Kemudian untuk menguatkan kebohongannya, dia berkata,
Wa qala syairuhumul Yamani, berkata penyair dari Yaman. Penyair itu berkata, laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqadal haliba al-khunfasharu. Sungguh kecintaan kalian pada diriku itu telah mengikat hatiku seperti khunfashar, mengikat susu onta. Enggak cukup sampai sini, si pembohong ini berkata, waqala Dawud al-Antoqi fi tadhkiratihi, berkata Dawud al-Antoqi dalam tadhkirahnya, waqala fulanun wa fulan wa fulan, dan berkata fulan, fulan dan fulan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika orang ini mengatakan Nabi bersabda, ingin membuat hadis palsu, kan kawan-kawannya tahu ini bohong. Langsung mereka berkata, kif ya fulan, cukup wahai fulan, berhenti. Laqad kadzabta ala haula fala takdzib ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau telah berdusta atas nama mereka, tapi jangan sekali-kali berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran, ikhwan yang Allah muliakan, bahwa ada di antara manusia, dan banyak, bahkan disebutkan banyak orang yang berbicara tanpa ilmu dalam urusan agama, sok tahu, muta'alim. Padahal hendaknya orang yang berbicara tentang agama itu takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berbicara tentang agama harus belajar al-ilmu qabla al-qaul wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Enggak boleh ngarang-ngarang atau menisbatkan karangannya kepada Islam, ya, dan ini akan menyesatkan. Dan kalau menyesatkan orang, dosanya terus. Barang siapa yang menunjuki orang kesesatan, dia berdosa, dan dosanya akan dia tanggung, dan dosa orang yang disesatkan akan ditanggung. Terus kebalikannya, orang yang mengajarkan kebaikan mendapatkan pahala, dan pahala dari orang yang mengikutinya. Ini peringatan untuk kita semua untuk belajar terus baca Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang lurus untuk mencari ilmu, ya, kemudian kita beramal, kemudian kita beribadah, perkuat akidah kita, perkuat sunnah kita, maksudnya kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus berdakwah. Jadi dari sini, ikhwan, kita mengetahui bahwa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti berdusta atas selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, wujubu mahabbatihi, wajib mencintai beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Dan ini merupakan akidah kita, ya. Allah Ta'ala berfirman di surat, ini bukan surat At-Taubah, ya. Nah, antum bisa lihat surat Al-Mujadilah kalau salah. Ada Al-Quran tidak? Saya bisa minjem Quran. Ya, akhi. Anda cek dulu. Syukran.
Al-Quran dan terjemah. Taib. Ya. Surat At-Taubah ayat 24. Betul. At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta yang kamu usahakan, serta dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal, rumah-rumah yang kalian cintai, lebih dicintai oleh kalian daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai datang keputusan Allah, sampai datang perkara Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk untuk orang-orang yang fasik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mendahulukan cinta kepada orang tuanya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, hatta istrinya, hartanya yang diusahakan, perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang disukainya, lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini ancaman Allah. Dan di akhir ayat ini Allah sebutkan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini isyarat bahwa orang-orang yang demikian fasik. Dan semoga Allah membimbing kita dan menumbuhkan terus dan menjaga kecintaan kita kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurtubi rahimahullah di kitab beliau, di tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau berkata, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulihi. Di dalam ayat ini merupakan, atau di dalam ayat ini ada dalil akan wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Wala khilafa fi dzalika bainal ummah, dan tidak ada perbedaan tentang hal tersebut di antara umat. Wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub, dan itu arti mencintai Allah dan Rasulnya didahulukan di atas semua kecintaan. Subhanallah. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jangankan hartanya, nyawanya rakhis, menjadi murah
untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca tentang biografi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan laki-lakinya, sahabiyatnya luar biasa, akhi. Sahabiyatnya, ya. Antum teringat kisah Barirah, mantan budak, ya kan? Mantan budak itu dimerdekakan, atau dia meminta, atau dia melakukan mukatabah. Mukatabah itu beliau menebus dirinya dengan membayar ke tuannya, dibantu oleh Aisyah dengan 9 uqiyah. Setelah merdeka, beliau ingin lepas dari suaminya karena tidak cinta sama suaminya. Dan dalam Islam, ketika wanita itu merdeka, laki-laki budak boleh memilih, dan beliau memilih untuk tidak bersama dengan suaminya. Dikejar sama suaminya di jalan-jalan, ke pasar, sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang keajaiban ini. Kata beliau, sangat ajaib tentang kecintaan suami Barirah kepada Barirah dan tidak cintanya Barirah kepada suaminya. Ini betul-betul cinta itu dari siapa, akhi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barirah itu ketika suami Barirah ke Rasul minta syafaat supaya Barirah kembali lagi ke suaminya, kemudian Rasulullah SAW memberikan masukan kepada Barirah agar kembali ke suaminya. Barirah tanya dulu, ya, ini perintah dari engkau atau tawaran syafaat? Coba lihat, subhanallah. Karena sahabat tahu, hatta budaknya tahu, kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, sama'an wa ta'atan, tidak ada kata apapun melainkan taat, pasti dilakukan sama Barirah. Kata Barirah, ini perintah engkau atau bukan wahai Rasul? Itu Barirah. Kata Barirah, ini hanya sekedar saran, syafaat. Kata Barirah, ana tidak butuh lagi. Subhanallah. Ini budaknya sampai seperti ini, mantan budak, ya. Kibar sahabat apalagi tidak usah ditanya. Bagaimana pengorbanan para sahabat, gimana Abu Bakar menginfakkan semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya, jiwanya, subhanallah. Antum tahu peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar itu kalau jalan depan, belakang, depan, belakang. Capek enggak? Untuk yang dicintai enggak ada capek, subhanallah. Itu Abu Bakar Siddiq masuk ke gua, beliau masuk duluan, dibersihkan, dipastikan tidak ada binatang yang membahayakan. Setelah siap, baru Rasul masuk, dan Rasul berada di pangkuan beliau, dan subhanallah ditakdirkan disengat sama binatang. Apa yang terjadi? Ditahan sejadi-jadinya sampai air matanya menetes. Baru Rasul sadar, subhanallah, karena saking sakitnya, dan dia tidak bergerak karena Rasulullah SAW lagi tidur, lagi istirahat. Lihat para sahabat. Ini sedikit dari sekian banyak kecintaan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Belum di peperangan-peperangan yang ada. Perang Uhud, sebelumnya perang Badar, antum bisa saksikan gimana sahabat betul-betul mencintai beliau. Ya. Semua sahabat siap perang. Gitu. Bahkan dikatakan sama orang-orang kufar Quraisy itu ketika mata-matanya yang lihat, berapa jumlah mereka? Sedikit, sekitar 300-an. Tapi kami melihat kaum
yang mereka itu tidak mungkin mati kecuali dipastikan di antara kita ada yang mati. Subhanallah. Kaum yang mengejar kematian dan kaum yang solid, luar biasa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah satu di antara kalian dikatakan beriman sehingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya dan dari anaknya. Dan di sini sahih riwayat Bukhari nomor 14 di kitab iman. Kemudian di hadis Anas, hadis yang nomor 15, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah satu di antara kalian dikatakan beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi jadi mencintai Rasul itu hukumnya wajib. Oleh karena itu jangan salah cinta. Rasul pernah berkata, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dicintai. Kita mengharapkan dengan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan kita banyak kurangnya, kita mengharapkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencinta dan dicinta itu bukan sesuatu yang ringan. Jangan sampai hati kita ini cinta kepada orang-orang kafir, kepada kefasikan, kepada maksiat, kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kepada kemaksiatan, karena akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai tanggungjawabnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai min kulli syai', dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku wahai Rasulullah." Apa kata Rasul? Lah, belum ya Umar, ya, belum sempurna iman Anda sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu. Kemudian Umar tanpa menunggu panjang, tidak nunggu lagi, langsung, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, dari semuanya dan dari diriku sendiri. Apa kata Rasul? Al-ana ya Umar, al-an, baru sekarang betul imanmu wahai Umar. Subhanallah. Ini para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kekhususan yang keenam, ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam bi islami qarinihi. Kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keislaman qarinnya. Subhanallah. Tahu qarin? Jin qarin. Jadi setiap kita ada qarin, jin yang mendampingi kita, nemeni kita. Qarin itu kawan. Ya. Jadi perhatikan ikhwan, di setiap kita ada jinnya tidak? Ada. Di setiap kita ada jinnya. Anak akan bahas nanti.
Biasanya kalau masalah jin ini orang yang ngantuk pun bangun deh. Iya. Dua masalah yang orang di pengajian tidak ngantuk. Yang pertama masalah pernikahan. Ya, kalau nanti kita bahas pernikahan itu banyak pertanyaan. Yang kedua masalah jin. Apalagi di Indonesia ini, akhir. Orang senang kalau masalah jin. Tapi ingat, hati-hati. Banyak yang salah dalam masalah ini. Ya. Jadi kita baca dulu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin." Dalam lafaz yang lain minasyayatin. Tidak ada satupun dari kalian melainkan diwakilkan, dibersamai dengan korin. Jadi ada korinnya. Minal jin, dari bangsa jin, dari syaitan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah juga dengan diri engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wa iyaya, demikian juga aku. Illa anna Allah qad a'anani alaihi fa aslama, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongku atasnya sehingga dia masuk Islam. Jadi korinnya Nabi Muhammad masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dan korinku tidak memerintahkan kepadaku melainkan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa setiap kita ditemani korin. Dan ini menunjukkan bahwa korin kita memerintahkan kita berbuat jelek. Adapun korinnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau berbuat bajikan. Rasul habarkan masuk Islam dan tidak memerintahkan kepadaku kebaikan. Makanya jangan aneh ikhwan tentang permasalahan di kita. Ada orang melihat sesuatu, ya itu bisa jadi ditampakkan sama korinnya, ya. Kemudian ada sesuatu yang tidak enak dan seterusnya. Ini dari korin. Kalau antum tahu bahwa di tubuh kita ada syaitan, apa kata Rasul? Syaitan itu yajri min ibni Adam majra ad-dam. Syaitan itu masuk di pembuluh darah manusia. Mungkin ada yang bertanya di antara antum, ya, kemarin saya bahas di mana? Nuris. Di hadis ini kata Syekh Utsaimin, syaitan itu berarti berfisik. Berfisik. Kalau ada yang bertanya di antara antum, kalau berfisik bagaimana masuk ke dalam pembuluh darah? Sehingga ada yang mengatakan itu maknanya bukan hakiki. Maknanya majazi, maknawi. Artinya setan itu menggoda, memberikan was-was sampai ke hati. Ini keliru. Syaitan masuk ke majrud dam yang nyabdakan, yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Sebelum dibawa ke makna majazi, kita bawa ke makna hakiki, ini yang tepat. Dan Allah mengabarkan pada kita, Rasul mengabarkan pada kita tentang hal ini. Dan setan memiliki kekuatan dan kelebihan dari sisi ini tidak dimiliki oleh kita. Setan lebih bisa membesar dan setan bisa mengecil sampai sekecil sel darah. Sel darah. Kata Syekh Utsaimin, yatasaggar itu mengecil kalau qurayat. Tahu qurayat? Seperti sel darah sehingga masuk. Dan Allah Maha mampu
menjadikan makhluknya memiliki kekuatan seperti ini, nembus dan yang membisiki kita dengan bisikan macam-macam. Makanya Allah kasih kita dua surat yang luar biasa yang harus kita baca dan dengannya kita terjaga. Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, yang bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi waswasnya itu sangat-sangat khafa, sangat lembut, menggoda manusia sangat lembut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia bangsa jin. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, ana ingin berbicara sedikit tentang masalah orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan, ikhwah, ya, yang harus diajarkan adalah pertama, kalau ada orang yang kena jin, ya, ajarkan akidah supaya hatinya kuat. Dan ketika kita memiliki hati yang kuat, keimanan yang kuat, yang tebal, maka pasrahnya hanya kepada Allah. Kita ngaji, ikhwan yang Allah muliakan, untuk apa? Untuk mengenal Allah. Kita ngaji untuk mentauhid Allah lebih kuat lagi, megang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika iman kita kuat, iman kita tebal, kita punya ilmu, megang sunnah, Rasul SAW bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, selama kalian megang dua perkara ini tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, sekarang bermunculan orang-orang yang ruqyah, tetapi banyak dari mereka peruqyah itu kadzdzab. Anda katakan kadzdzab, pendusta, bohong. Harus hati-hati, ya. Enggak satu dua orang yang tertipu, akhi. Dan ana belasan tahun, ya, itu ikut ngaji dan dakwah dan menghadapi peruqyah yang palsu. Bahkan ngerinya itu mengatasnamakan sunnah dan manhaj salaf. Bahkan ada yang itu bilangnya ustadz salaf dan ustadz sunnah karena kebodohannya menggunakan cara-cara yang bid'ah dalam meruqyah. Itu ada. Nanti azan dulu, habis azan kita lanjutkan insyaallah. Ana agak ini semangat bahas ini karena penipuan ini ada ini. Wallah akhi, Allah yubarik fik. Insyaallah azan dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, bermunculan sekarang orang-orang yang meruqyah, bahkan enggak sekarang saja, ya, sudah sejak lama, ya, bukan sekarang saja, saya minta maaf. Orang-orang yang meruqyah tapi tidak mengenal tauhid dan tidak mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika peruqyah tidak mengenal tauhid, maka akan masuk kepada kesyirikan. Ketika tidak mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan melakukan bid'ah dalam ruqyahnya. Ya. Ana kasih contoh. Di antara peruqyah
ketika ngeruqyah dia berdialog dengan jin. Kemudian jinnya ngasih tahu bahwa di tubuh si orang yang sedang diruqyah ini ada 1000 jin, lebih atau kurang. Kemudian ada jin ditanya namanya siapa, Jono misalkan. Ya. Ini batil, ikhwan. Kalau percaya sama yang semacam ini, kita berarti tidak dan belum paham sunnah. Wajib untuk tidak percaya. Karena apa? Saya tanya ikhwan, Rasul mensifati jin dengan sifat apa? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Ya, kadzub, pendusta, dengan isim, dengan sigo mubalaghah, tukang bohong. Sekarang gini, kalau ada orang manusia ya, antum melihat dia, antum tahu dia, orang bilang dia pendusta, datang ke antum, datang kita ngomong, kita tahu dia pendusta, ngomong macam-macam, kita benarkan ucapannya atau kita hati-hati? Hati-hati. Padahal manusia kelihatan pula, ya kan? Dan yang mensifatinya orang. Coba bandingkan dengan jin yang masuk ke tubuh manusia, yang sifati dia pembohong siapa? Rasul. Sabdanya tidak bisa dibantah, wajib kita imani. Yang kedua, bisa kita lihat tidak? Ya, bisa kita lihat. Oleh karena itu sangat bodoh kalau kita mempercayai apa yang disampaikan oleh jin dalam tubuh seseorang. Di rumah antum ada jin sekian, di tubuhnya antum ada jin ratusan, terus kita percaya gitu. Allah, bodoh akhi. Lebih bodoh lagi pengruqyahnya, karena membodoh-bodohi orang. Kalau ada peruqyah seperti itu, walaupun salafi ngakunya, karena sekarang orang, subhanallah akhi, sekarang dakwah salaf itu di mana-mana, orang bangga dengan dakwah sunnah. Ketika dia bilang ana ahlu sunnah, orang senang. Lulus di sebuah perguruan tinggi yang notabene-nya perguruan tinggi nyambungnya ke Saudi atau ke manalah, hatta irse, kemudian bilang bahwa di tubuh ente ini ada jin 1000, ya. Apalagi bilang Nyi Roro Kidul itu udah masuk Islam. Nyi Roro Kidul pakai cadar. Sekarang, ya akhi, Nyi Roro Kidul itu ada juga enggak? Ajib, ada akhi. Wallah ada yang begini. Lulusan ma'had, bukan ma'had, lulusan Universitas Islam. Gitu. Allah, bahlulnya minta ampun. Ya. Tipu orang. Anak kasih tahu ke antum sekarang. Sekarang ini, ya, antum kalau ngaji harus lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi. Nerima berita juga, asal jangan terima, oke, walaupun dari teman. Kalau temannya itu nyimpang, kita nggak tahu, tanya ke ahli ilmu. Itu ada, ya.
Oh, kalau kita percaya sama yang begituan, kita ini harus ngaji awal lagi akidahnya. Kalau masih percaya yang begituan. Karena apa? Gini ikhwan. Rasul bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan membenarkan ucapannya, berarti dia telah kafir dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan. Saya tanya, dukun itu ya dari siapa dapat khabarnya itu? Dari Allah? Bukan. Dari siapa? Dari jin. Nah, sekarang kita percaya sama jin. Lebih hebat lagi. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Albani dan yang lainnya, kita kalau percaya yang begituan, masuk ke hadis ini. Masuk ke hadis, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini. Anda cuma ingin mengingatkan supaya kita tertipu. Karena sekarang nih mereka ya, orang-orang itu mencari ya dunia dengan cara begituan. Kemudian air ditumbuk dengan daun bidara dijual jadi berapa ratus ribu akhi? Ini jualan agama ini. Kemudian rumah di ruqyah, terus mobil di ruqyah. Allah akhi, berapa banyak orang yang ikut begituan, itu awal dari kerusakan rumah tangganya semakin parah. Awalnya nggak sakit, masuk ke situ jadi takut. Dan itu yang diinginkan sama si peruqyah Bahlul. Dimintain duitnya, datang kan bayar kita. Ya tidak? Bayar. Semakin takut. Jadi ketergantungan. Nah ini. Ketika meruqyah overdosis, bukannya malah sakit. Bukannya malah sakit, bukannya malah sembuh, malah tambah sakit. Pengalaman kita akhi, ada dulu seseorang ustaz suka ngeruqyah, dinasehati sama asatidzah, jangan sama Ustaz Yazid rahimahullah. Anda tahu, dinasehati jangan begitu, nanti ente yang kena kesurupannya juga. Betul akhi. Iya. Dan ketika seorang dai mengatakan atau mengaku dai mengatakan Nyi Roro Kidul sudah pakai cadar, ini dari mana? Ya. Nah ini Anda sampaikan di sini sebagai yakni salah satu nasihat. Ini mumpung ingat dan ada bahasanya dengan Qorin ya. Baik, ikhwan yang Allah, mudah-mudahan kita semua paham tentang masalah ini dan kita dilindungi oleh Allah dari kebodohan dan dari para penipu mengatasnamakan dakwah sunnah. Baik, ada pertanyaan ikhwan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bila sudah selesai makan, mengambil gelas dengan tangan kiri, lalu ditopang dengan tangan kanan untuk meminumnya, bagaimana hukumnya? Syukran. Tidak boleh. Ini namanya ngakal-ngakalin. Ya, banyak yang beranggapan antaranya gelasnya kotor. Loh, kalau gelasnya kotor kan bukan antum juga yang nyuci istri, yang nyuci pembantu kadang, ya kan? Jadi begini maksudnya kan, ini ambil tangan kiri katanya, kemudian begini nih, ya kan?
Ini namanya apa? Ngakal-ngakalin. Ya, coba antum ini lepas, kita aja pakai ini. Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau antum mau pegang pakai begini supaya nggak kotor, kemudian minum. Ya, kemudian kalau kotor pun nggak apa-apa, kan nanti dicuci. Daripada kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, apabila salah satu di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanan. Kalau minum, hendaknya minum dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dan minumnya dengan tangan kiri. Nah, itu. Di sini ada perintah di Rasul untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan ada larangan dari beliau untuk mengikut, dan larangan untuk mengikut yang syaitan. Ini apa? Minum dan makan dengan tangan kiri. Tasyabuh, tidak boleh tasyabuh sama syaitan. Syaitan senang kita makan minum dengan tangan kanan, nggak apa-apa begini. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau tangan dua gimana? Dua tangan, ya? Jawabannya, ikhwan, seandainya gelasnya antum segede ember baru boleh begini, ya. Kalau gelasnya seember segini nih penuh, kan susah kalau tangan satu, ya enggak? Kalau tangan dua begini boleh, akhi. Tapi ada nggak yang gelasnya seember? Ya, itu jawaban daripada dosen Anda itu. Anda punya dosen ahli hadis, sudah meninggal rahimahullah. Ditanya sama kawan, Syekh, Ustaz, uridu soal, ada soal. Kaif ma hukmu rajul yashrab bil yadain, dengan dua tangan. Syekhnya itu dari awalnya duduk, kemudian beliau jalan, lama udah jalan di depan kelas. Kemudian beliau gini, idza kana al-kub misla hadza jais. Ya. Jadi kalau apa namanya? Gelas segede, ini juga ngapain dua tangan, satu aja. Ya kan? Satu. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makan minum dengan tangan itu hukumnya apa? Wajib. Pertanyaan berikutnya, ketika seseorang meninggal, bagaimana dengan korinnya? Apakah meninggal juga atau kemana? Ini masalah gaib, ya. Nggak boleh juga kita ngarang-ngarang kayak si dukun tadi, peramal peruqyah tadi, ya. Kalau masalah gaib itu kembali ke Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam, akhi, kemana dia. Tapi yang jelas ketika Anda baca penjelasan ulama, itu ada yang mengatakan tidak mati, tidak meninggal, tapi itu hal yang gaib. Tapi muhimmahnya, tugas dari korin itu sudah selesai. Kan korin itu ditugaskan untuk membersamai manusia. Ketika manusia meninggal, nggak ada keterangan, korin juga dicabut nyawanya. Meninggal. Wallahu a'lam. Ya, karena Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Ya, ini hal yang gaib. Ini yang bisa kita bahas, insyaallah kita lanjutkan. Anda kira selesai mau sampai 23 khosais. Gak apa-apa tapi ya, pelan-pelan saja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.